Dalam video ini, kamu akan mengetahui bagaimana rasanya jika suatu hari kamu terbangun dan mendapati dirimu berada di sebuah pulau. Namun pulau ini sama sekali tidak biasa. Jika kamu menoleh ke kanan atau ke kiri, kamu akan menemukan bukit-bukit emas di mana-mana. Ketika kamu mulai menyadari keterkejutan itu, kamu mulai berpikir dalam hati, apakah kita sendirian di sini? Setelah itu, kamu mulai mendengar suara seorang perempuan. Kamu pun mengikuti sumber suara tersebut. Hingga akhirnya kamu tiba di tempat berkumpulnya penduduk pulau itu. Di sebuah lapangan yang sangat besar. Saat kamu sampai di lapangan itu, kamu melihat bahwa seluruh penduduknya adalah perempuan. Tidak ada satupun laki-laki di antara mereka. Rambut setiap perempuan sangat panjang, sampai-sampai rambut mereka menjulur dan menyeret di atas tanah. Masing-masing dari mereka memegang seekor anjing yang ganas. Dan yang lebih mengejutkan lagi, rantai yang mengikat anjing-anjing itu semuanya terbuat dari emas murni. Emas 24 karat. Sekarang mungkin kamu akan berkata kepadaku, Ferry, apakah benar ada pulau seperti itu? Dan jika pulau itu memang ada, di mana letaknya sekarang? Apa yang dikatakan para ilmuwan dan pengembara muslim tentang rahasia-rahasia serta lokasinya? Pulau ini, teman-teman, merupakan sebuah rahasia yang diwariskan para pelaut dari generasi ke generasi. Kemudian bangsa Arab juga mewariskannya dalam peribahasa-peribahasa mereka yang sampai kepada kita hari ini. Pulau itu juga disebutkan oleh para pengembara muslim yang terkenal. Setiap pengembara menceritakan kisah perjalanannya yang aneh dengan rincian yang lebih aneh lagi, serta berbagai rahasia misterius yang mereka temukan di pulau tersebut. Hari ini kita akan mengetahui bagaimana rasanya jika kamu terbangun dan mendapati dirimu berada di tempat itu. Dan kamu juga akan mengetahui rahasia yang menyebabkan salah satu perawi kisah kita beruban, padahal ia masih berada pada usia muda. Saksi pertama dalam kisah ini adalah pengembara Abul Hasan Ali Al-Mas'udi yang menyebutkan perjalanannya ke Pulau Wak-Wak dalam catatan yang ia tulis. Al-Mas'udi berkata, "Aku menghabiskan seluruh hidupku di kota Baghdad. Aku menjelajahi Baghdad ke timur, barat, utara, dan selatan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, aku mempelajari filsafat, sejarah, dan geografi. Pada saat itu, aku mulai berpikir dalam diriku bahwa ada sesuatu yang kurang, tetapi aku tidak tahu apa itu. Aku mulai bertanya-tanya ilmu apa yang masih kurang bagiku. Aku telah menghabiskan sebagian besar hidupku sebagai murid dan guru, hingga Allah yang Maha Agung mengilhamiku sebuah gagasan. Gagasan itu adalah bahwa aku perlu mendukung ilmu yang kumiliki dengan pengalaman dan petualangan. Dari sinilah aku memutuskan untuk mengubah caraku. Dan sejujurnya, ia benar-benar mengubah caranya, bahkan mengubah cara pandang banyak orang. Ia mulai mencari ilmu di berbagai negeri dan dunia yang berbeda. Ia pun mempersiapkan dirinya serta seluruh bekal yang dibutuhkan. Lalu memulai perjalanan-perjalanannya dalam mencari ilmu. Ia pergi ke Tiongkok, Andalusia, India, Sind, Qazwin, Zanzibar, dan berbagai tempat lainnya. Dalam setiap perjalanan itu ia menulis tentang adat istiadat negeri yang ia kunjungi, tradisi mereka, sifat penduduknya, serta kondisi alamnya. Disinilah ia mulai merasa telah memperoleh pengalaman besar yang selama ini ia cari dalam hidupnya. Hingga pada suatu hari ia melakukan sebuah perjalanan yang tidak pernah ia lupakan sepanjang hidupnya. Hal ini tercatat dalam memoarnya. Al-Mas'udi berkata, "Aku bertemu dengan sekelompok laki-laki yang sedang duduk bersama. Di antara mereka ada seorang yang sudah tua. Orang tua itu sedang duduk di tengah mereka dan menceritakan kisah-kisah warisan serta legenda-legenda. Sementara mereka semua mendengarkannya dengan penuh perhatian." Kata Al-Mas'udi, "Rasa penasaranku muncul, maka aku mendekati mereka untuk mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Ternyata, aku mendengarnya berbicara tentang sebuah pulau yang kisahnya diwariskan dari generasi ke generasi. Pulau itu oleh orang-orang terdahulu disebut sebagai Pulau Kenikmatan Dunia, karena di dalamnya terdapat emas dan perempuan sebanyak yang diinginkan. Bahkan dikatakan bahwa pulau itu diperintah oleh perempuan dan tidak ada seorang laki-laki pun di sana." Al-Mas'udi berkata, "Semangatku untuk mengetahui lebih banyak tentang pulau itu semakin bertambah. Apalagi aku telah menuntut ilmu, memiliki pengalaman, banyak melakukan perjalanan, serta mengenal berbagai adat dan tradisi. Maka aku berkata dalam diriku, demi Allah, perkara ini tidak boleh berlalu begitu saja. Aku harus pergi ke pulau itu dan mencatatnya dalam buku baruku yang berjudul Akhbar Az-Zaman." Kemudian Al-Mas'udi melanjutkan, "Aku menunggu hingga syekh tua itu selesai berbicara dan orang-orang mulai meninggalkannya. Kemudian aku mendatanginya secara khusus untuk bertanya tentang pulau tersebut. Aku pun mulai berbincang padanya. Aku melihat ia tersenyum karena menyadari betapa besar minatku terhadap kisah itu. Dan karena aku memperlakukannya dengan penuh sopan santun mengingat usianya yang tampak tua. Lalu syekh itu berkata kepadaku,
Aku tahu engkau memperlakukanku dengan sopan dan hormat karena menganggapku sudah tua. Tetapi sebenarnya usiaku baru 30 tahun. Al-Mas'udi kaget dan berkata, ketika aku mendengarnya mengatakan hal itu, aku sangat terkejut hingga tidak mampu menyembunyikan ekspresi keterkejutanku. Lelaki itu tertawa dan berkata, aku tahu engkau terkejut. Aku tahu mungkin engkau tidak akan mempercayaiku. Tetapi jika engkau melihat apa yang pernah kulihat saat itu, percayalah, usiamu akan bertambah 20 tahun. Bahkan mungkin 30 atau 50 tahun. Meskipun semua itu telah terjadi padaku, kebanyakan orang yang mendengar ceritaku tetap tidak mempercayaiku. Mereka hanya menganggap kisah-kisahku sebagai hiburan dan cerita pengisi waktu. Sama seperti kita hari ini yang mendengarnya sebagai hiburan saja. Kita juga belum tentu mempercayainya, tetapi sekedar untuk hiburan. Lelaki muda itu berkata kepada Al-Mas'udi, jika aku menceritakan apa yang kulihat, mungkin engkau tidak akan percaya. Al-Mas'udi berkata, minatku terhadap perkataannya semakin besar. Aku bertanya kepadanya, aku ingin engkau menceritakan seluruh detailnya kepadaku. Dari awal sampai akhir, ceritakan semua yang terjadi kepadamu. Maka lelaki yang tampak tua itu mulai menceritakan kisahnya. Lelaki itu mengatakan, pada dasarnya aku adalah seorang pengembara yang suka berkelana. Aku bepergian dari satu tempat ke tempat lain dan dari satu negeri ke negeri lainnya. Setiap kali aku bosan atau jenuh, aku membawa kapalku dan pergi kemana saja tanpa tujuan tertentu. Hingga pada suatu hari aku mendengar desas-desus tentang sebuah tempat yang sangat aneh di sebelah timur laut Kulzum. Hal itu menarik perhatianku dan rasa ingin tahuku mendorongku untuk menyiapkan kapalku serta melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Aku pun mempersiapkan kapal dan bekal, lalu berlayar hingga mencapai wilayah timur laut Kulzum. Beberapa jam pun berlalu dalam keadaan seperti itu. Aku tidak menemukan sesuatu yang penting. Ketika mulai merasa kecewa, aku berkata pada diriku sendiri, aku sudah lelah menempuh perjalanan jauh, menghabiskan hari-hari bahkan mungkin berbulan-bulan berlayar di lautan. Dan pada akhirnya aku tidak menemukan wilayah yang ingin kutuju. Aku mulai berkata dalam hati, mungkin semua ini hanyalah rumor-rumor konyol. Aku ini orang yang waras, dewasa, dan berakal. Mengapa aku sampai mempercayai cerita-cerita seperti itu? Memang tabiat manusia suka membicarakan hal-hal misterius dan sesuatu yang tersembunyi. Saat sedang berbicara dengan diriku sendiri, tiba-tiba aku melihat sesuatu yang sangat besar dari kejauhan. Aku pun mengarahkan kapalku menuju benda raksasa itu. Ketika semakin dekat, aku melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Rambutku sampai memutih karena terkejut. Aku bahkan mengira diriku mulai berhalusinasi, atau mungkin karena terlalu lama berada di laut, atau karena kurang makan dan minum. Sebab apa yang kulihat benar-benar sangat aneh. Al-Mas'udi bertanya, lalu apa sebenarnya yang kau lihat? Lelaki itu menjawab, aku melihat sebuah pohon. Namun keanehannya bukan pada pohonnya. Pohonnya memang hanya pohon biasa. Yang aneh adalah buah-buahan yang tumbuh di pohon itu. Kemudian aku mendekat ke pohon itu untuk memastikan apakah aku sedang berhalusinasi atau tidak. Ketika aku semakin dekat, aku sadar bahwa ini bukan halusinasi. Itu benar-benar sebuah pohon. Ia terdiam sejenak. Buah-buahnya berbentuk kepala perempuan. Mungkin teman-teman, saya dan kalian akan menganggap ini hanya hayalan, seperti perkataan orang yang sedang mabuk. Tetapi persoalannya, kisah-kisah seperti ini memang tercatat dalam catatan Al-Mas'udi, tertulis dalam buku-buku sejarah, dan memiliki sumber-sumber yang menyebutkannya. Lelaki tua itu melanjutkan, ketika aku melihat pohon itu dan buah-buahnya yang berbentuk kepala perempuan, rasa penasaranku semakin bertambah. Aku duduk di bawah naungan pohon itu dan terus mengamatinya. Hari itu aku bertekad untuk mencari tahu rahasianya. Aku memperhatikan bahwa buah-buah yang telah matang akan berkembang hingga menjadi sosok perempuan yang utuh, dari kepala hingga kaki. Setiap buah memiliki rambut yang sangat panjang, seolah-olah benar-benar seorang perempuan sungguhan. Aku menunggu berjam-jam mengamati pohon itu sambil terus terkejut dengan apa yang kulihat. Yang terus terlintas di pikiranku hanyalah satu pertanyaan. Jika aku menceritakan pohon ini kepada orang lain, apakah mereka akan mempercayaiku atau justru menganggapku gila dan pembohong? Lelaki itu melanjutkan, aku terus berpikir, saat itu aku merasa berada di tempat yang tidak wajar, tempat yang terasa sangat menyeramkan, bukan tempat yang alami. Aku terus memandangi pohon itu dan bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang kulihat. Tiba-tiba, lamunanku terputus oleh sebuah suara aneh. Aku melihat ke kanan dan ke kiri untuk mencari sumber suara itu. Ternyata suara itu berasal tepat dari pohon tersebut. Buah itu sendiri, ketika telah berubah menjadi sosok perempuan yang sempurna,
buah itu mengeluarkan suara yang berbunyi wak-wak. Dan ketika buah itu jatuh serta mencapai kematangan sempurna, ia pun mati. Saat itulah aku teringat pada cerita-cerita tentang pulau tersebut. Aku teringat mengapa orang-orang menyebutnya sebagai pulau kenikmatan dunia. Lelaki tua itu berkata, sedangkan aku menamainya Pulau Wak-Wak. Yang lebih mengejutkan lagi, pulau ini bahkan disebutkan dalam peta-peta Al-Idrisi yang menggambarkannya. Lelaki tua itu melanjutkan, setelah hari yang panjang dan melelahkan, aku duduk di bawah pohon itu sambil berpikir, siapa yang mempercayaiku jika aku menceritakan apa yang kulihat? Jika aku mengatakan bahwa aku duduk di bawah pohon yang menghasilkan perempuan, tentu tidak seorang pun akan mempercayaiku. Mereka pasti akan menganggapku gila. Ia berkata, ketika aku kembali ke daerahku dan menceritakan kisah ini kepada orang-orang yang kukenal, mereka mengira aku berhalusinasi. Sebagian menganggapku pendusta. Mereka hanya mendengarkan ceritaku sebagai hiburan dan pengisi waktu semata. Ketika Al-Mas'udi mendengar kisah ini, ia merasa heran. Karena itulah ia menulis sebuah catatan penting dalam kitabnya Akhbar Az-Zaman wal Makan. Ia menulis, kami telah menyebutkan sebagian berita yang sampai kepada kami, dan Allah lebih mengetahui kebenarannya. Kami menyampaikannya sebagai sesuatu yang mengherankan, bukan sebagai sesuatu yang pasti kami benarkan. Maka siapa saja yang membaca kitab ini, hendaklah memahami alasan kami memasukkan riwayat-riwayat tersebut. Maksudnya Al-Mas'udi seakan berkata kepada kita, wahai sekalian, aku hanya menyampaikan kisah itu sebagaimana aku mendengarnya dari pemilik cerita. Dan sebagaimana aku membacanya dari sumber-sumber yang ada, aku tidak bertanggung jawab atas kebenarannya. Lalu kisah-kisah tentang pulau itu mulai menyebar di kalangan para pelaut dan pengembara. Kebanyakan orang saat itu mendustakannya dan menganggapnya hanya dongeng yang sulit dipercaya. Tahun demi tahun berlalu, generasi berganti generasi, hingga akhirnya datang seseorang yang mengubah arah kisah ini dan membawanya ke tingkat yang berbeda. Dialah ilmuwan Muslim Arab Abu Abdullah Al-Idrisi, sang pembuat peta dunia. Al-Idrisi berkata dalam catatannya, sebagian besar hidupku kuhabiskan di kota Sisilia di Spanyol. Pada masa itu, aku seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Aku adalah seorang Muslim Arab, sedangkan mayoritas penduduknya berasal dari bangsa Norman dan Viking yang berakar dari Eropa Utara. Banyak orang mungkin bertanya kepadaku, mengapa aku tinggal di tengah masyarakat yang tidak memiliki hubungan apapun denganku, tidak sama dalam rupa, bahasa, agama, adat maupun tradisi. Namun yang tidak diketahui banyak orang adalah bahwa Sisilia, meskipun dikuasai bangsa Norman, tetap sangat dipengaruhi oleh peradaban Islam yang pernah memerintah pulau itu selama berabad-abad. Al-Idrisi melanjutkan, pada suatu hari, ketika aku sedang berada di rumah dan menulis bukuku, aku mendengar ketukan di pintu. Hal itu terasa aneh karena aku bukanlah orang yang dikenal secara pribadi oleh penduduk sekitar. Aku membuka pintu dan mendapati seorang utusan kerajaan. Ia berkata bahwa dirinya diutus oleh Raja Roger II. Utusan itu berkata, engkau adalah orang yang sangat beruntung. Raja Roger sendiri telah mendengar tentang dirimu dan pencapaian-pencapaianmu. Ia ingin menemuimu secara langsung di istananya di kota Palermo. Setelah utusan itu pergi, aku segera mempersiapkan diriku dan berangkat menuju ibu kota Palermo. Di sana, kata Al-Idrisi, aku bertemu dengan Raja Roger II. Wajahnya tegas dan penampilannya sangat berwibawa. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu seorang raja yang duduk di atas singgasananya, mengenakan pakaian kerajaan yang sangat mewah, mahkota bertabur emas dan batu delima, serta dikelilingi para menteri dari berbagai sisi. Wibawanya benar-benar wibawa seorang raja, dan istananya benar-benar istana kerajaan. Ketika aku berdiri di hadapannya, ia berkata dengan tenang, wahai Idrisi, aku memanggilmu secara pribadi karena aku ingin menawarkan sesuatu yang sangat penting. Aku tahu engkau orang yang cerdas dan tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Al-Idrisi menjawab, tentu wahai tuanku, silahkan sampaikan. Jika aku mampu melakukannya, aku akan membantu dengan senang hati. Lalu Raja Roger berkata, dengarkan, aku siap memberimu harta, kekuasaan, dan seluruh sumber daya yang kamu perlukan. Dengan satu syarat, kamu harus membuatkan untukku peta dunia, agar kami dapat memperluas pengaruh kerajaan, serta mengatur urusan dan jalur perdagangan yang sedang berjalan. Al-Idrisi berkata, ketika raja mengatakan hal itu kepadaku, aku menyetujui tawarannya. Namun aku mengajukan satu syarat, yaitu agar ia memberiku waktu tidak kurang dari 10 tahun. Bahkan bisa lebih lama hanya untuk menggambar peta dunia. Selain itu, selama masa tersebut, pendanaan untuk perjalanan-perjalananku tidak boleh dihentikan. Raja pun menyetujui syarat itu dan kesepakatan pun tercapai. Selama periode tersebut,
Aku menghentikan kegiatan mengajarku untuk sementara dan mulai melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Aku menjelajahi banyak wilayah dan menggambar peta setiap negeri dengan detailnya masing-masing. Di tengah perjalanan panjang itu, aku berpikir untuk mencatat seluruh pengalamanku secara rinci. Jadi, selain menggambar peta dunia untuk sang raja, aku juga menulis sebuah buku yang kuberi judul Nuzhat al-Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Al-Idrisi berkata, setelah mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentang berbagai negeri, aku berpikir untuk menyatukannya dalam sebuah peta raksasa yang mencakup seluruh dunia. Karena itu, aku mengirim surat kepada Raja Roger dan meminta sebuah cakram perak dengan berat tidak kurang dari 200 kg. Beberapa hari kemudian, perak yang dimintanya pun tiba. Lalu ia mulai menggambar peta dunia. Setelah 15 tahun melakukan perjalanan, Al-Idrisi menulis dalam kitab Nuzhatul Mushtaq. Di Laut Cina terdapat rangkaian pulau-pulau yang saling terhubung. Pulau-pulau tersebut tidak dapat dicapai oleh kapal biasa kecuali secara kebetulan. Perhatikan baik-baik. Alasan mengapa pulau-pulau itu sulit dicapai sangat misterius. Pulau-pulau tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Kepulauan Wak-Wak, dan Al-Idrisi menggambarkannya dalam petanya. Pulau-pulau misterius itu tidak memiliki penduduk manusia. Yang ada di sana hanyalah gajah dan berbagai jenis burung. Al-Idrisi juga menulis dalam kitabnya hal yang serupa dengan yang disebutkan Al-Mas'udi tentang Kepulauan Wak-Wak. Hal ini memang sulit diterima akal, tetapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ketika kitab Al-Idrisi mulai tersebar, orang-orang merasa bingung dan heran. Apakah Al-Idrisi sedang menuduh Al-Mas'udi berdusta dan menyelisihinya? Sebab Al-Idrisi sama sekali tidak menyebut adanya pohon perempuan atau gunungan emas. Ia menggambarkan pulau tersebut sebagaimana pulau biasa yang hanya dihuni oleh hewan-hewan. Namun setelah membaca kitab Al-Idrisi, orang-orang khususnya kaum muslimin menyadari sesuatu yang sangat aneh. Peta Al-Idrisi ternyata digambar dalam keadaan terbalik. Jika hari ini kamu membuka Google dan melihat peta Al-Idrisi, kamu akan mendapati bahwa bagian selatan berada di atas dan bagian utara berada di bawah. Namun penggambaran seperti itu memang disengaja. Hal tersebut merupakan bagian dari tradisi ilmiah para ulama dan ilmuwan muslim. Adapun konsep bahwa utara harus berada di atas dan selatan di bawah dianggap sebagai konsep yang datang belakangan. Al-Idrisi ingin mempertahankan warisan Arab dan Islam bahkan dalam kerjasamanya dengan Raja Spanyol, sebagai bentuk penegasan terhadap kebesaran dan kemuliaan bangsa Arab serta kaum muslimin. Hal kedua yang lebih penting adalah bahwa Al-Idrisi juga menggambarkan dinding Zulkarnain atau benteng tempat Ya'juj dan Ma'juj terkurung. Jika kalian melihat petanya, kalian akan mendapati Kepulauan Wak-Wak dan juga Ya'juj serta Ma'juj tergambar di dalamnya. Seolah-olah Al-Idrisi mencatat semuanya. Hal ini membuat sebagian orang beranggapan bahwa Al-Idrisi menyembunyikan berbagai rahasia dalam peta dunianya, yang mana tidak ia jelaskan secara rinci dalam bukunya. Hingga kini alasan pastinya tidak diketahui. Sebagian orang juga menjadikan hal itu sebagai bukti bahwa peta dunia modern tidak sepenuhnya benar, karena menurut mereka ada berbagai hal yang disembunyikan. Namun alasan dibalik semua itu hanya Allah yang mengetahui. Hari ini kita menyaksikan berbagai gejolak di seluruh dunia, berbagai peristiwa yang dahulu dianggap mustahil terjadi. Pertanyaan pentingnya adalah, di benua manakah Kepulauan Wak-Wak yang tergambar dalam peta Al-Idrisi berada saat ini? Dan di manakah dinding Zulkarnain yang kelak akan menjadi tempat keluarnya Ya'juj dan Ma'juj pada akhir zaman? Para peneliti memperhatikan bahwa Al-Idrisi meyakini bumi berbentuk bulat. Ia menggambarkan bumi sebagai sebuah bola, dan air menempel pada bola tersebut. Menurut penjelasannya, bumi dan air berada di dalam orbit seperti kuning telur yang berada di dalam telur. Peta Al-Idrisi kemudian dijadikan rujukan utama ilmu geografi selama 3 abad. Setelah itu, muncul seorang ilmuwan Prancis bernama Oronsi yang memodifikasi peta tersebut sesuai versinya sendiri. Ia mengubahnya menjadi bentuk yang menyerupai hati. Sejak saat itu, para ilmuwan terus melakukan perubahan terhadap peta Al-Idrisi hingga akhirnya memasuki tahun 1904 Masehi. Pada masa itu, Amerika Serikat mulai mengubah peta dunia menurut versinya sendiri. Ukuran Asia dan Afrika diperkecil, sedangkan Amerika dan Eropa diperbesar. Sebagian orang menganggap hal itu sebagai isyarat politik tersembunyi yang menyamakan besarnya suatu wilayah dengan besarnya pengaruh politik. Peta tersebut kemudian dikenal dalam konteks geografi politik melalui gagasan ilmuwan Halford Mackinder. Pada saat yang sama, Al-Idrisi dituduh telah menggambar wilayah-wilayah hayalan yang sebenarnya tidak pernah ada. Menurut pendapat pribadi saya, yang mungkin bisa benar dan bisa juga salah, peta dunia yang kita kenal hari ini tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Menurut pandangan saya, ada banyak hal yang tidak ditampilkan dalam peta dunia modern, dan waktu akan menunjukkan kebenaran itu.
Alasan utama yang digunakan untuk meragukan peta Al-Idrisi adalah dua hal, dinding Zulkarnain atau wilayah Ya'juj dan Ma'juj, serta kepulauan Wak-Wak yang dianggap sebagai pulau hayalan. Hingga akhirnya pada tahun 1979 muncul seorang ilmuwan Australia bernama Stewart MacArthur. Ia sangat mengagumi karya-karya Al-Idrisi. Ketika melihat peta asli Al-Idrisi sebelum berbagai modifikasi modern dilakukan, ia menyadari bahwa lokasi Ya'juj dan Ma'juj digambarkan berada di balik sebuah rangkaian pegunungan. Pegunungan tersebut disebut Al-Idrisi sebagai Gunung Qaf. Gunung Qaf kita sudah bahas dalam video sebelumnya. Menurut peta Al-Idrisi, gunung itu berada di wilayah utara bumi, yaitu Siberia di Rusia bagian utara saat ini. Sedangkan dinding tersebut berada di balik pegunungan es yang ada di sana. Adapun kepulauan Wak-Wak, menurut peta Al-Idrisi, terletak di sebelah tenggara Afrika dan saat ini diidentifikasi sebagai Pulau Madagaskar. Setelah Stewart MacArthur mempelajari seluruh informasi tersebut, ia memutuskan untuk menggambar ulang peta Al-Idrisi dalam bentuk aslinya, sebagai bentuk protes dan penolakan terhadap peta modern yang banyak digunakan saat ini. Ia menyebut peta modern sebagai peta yang syarat kepentingan politik, dan menuduh bahwa berbagai lokasi dalam peta Al-Idrisi sengaja disembunyikan. Dari sinilah, para ilmuwan dan orientalis mulai meneliti wilayah-wilayah yang dianggap hilang dalam peta tersebut, terutama Kepulauan Wak-Wak. Pulau Wak-Wak pun tetap menjadi misteri yang tidak dapat dipastikan keberadaannya maupun disangkal sepenuhnya. Para peneliti dari timur dan barat mulai terdorong untuk mencari asal-usul pulau tersebut. Sebagian menganggapnya hanya legenda yang diciptakan oleh imajinasi bangsa Arab, hingga kemudian muncul sebuah teori yang sangat aneh, yang justru berusaha membatalkan keabsahan peta Al-Idrisi. Dan seperti biasa, para orientalis meninggalkan peta dunia modern dan kembali meneliti peta Al-Idrisi. Ketika mereka fokus meneliti pulau ini untuk memastikan apakah ia hanya dongeng bangsa Arab atau benar-benar ada namun disembunyikan, mereka justru tidak menyadari satu hal yang sangat penting. Ada kemungkinan besar bahwa pulau yang dimaksud dalam peta tersebut bukanlah wilayah Afrika, melainkan lebih mirip dengan Jepang. Nah, bagaimana bisa berpindah dari Afrika ke Jepang? Mungkin sekarang kamu akan bertanya, apa hubungan antara wilayah besar yang terisolasi seperti Jepang dengan Afrika Tenggara? Apa kaitannya? Jika diperhatikan wahai sahabat setia Fairy Channel, Al-Idrisi menggambarkan dalam petanya bahwa Cina berada di dekat atau terhubung dengan Afrika. Jika kita telaah lebih cermat, maka gugusan pulau terbesar yang berada di dekat Cina adalah Jepang. Kemudian muncul pertanyaan, apakah ada ilmuwan yang menyatakan bahwa Pulau Wak-Wak sebenarnya adalah Jepang, bukan Madagaskar? Di sini saya akan mengatakan bahwa pengembara terkenal Ibnu Battuta termasuk salah satu pendukung terbesar teori tersebut. Alasan kedua adalah karena kitab-kitab Tiongkok kuno tidak menyebut Jepang dengan nama yang kita kenal sekarang. Mereka menyebutnya dengan nama Wak-Wak atau bunyi yang mirip dengannya. Alasan ketiga, pada masa itu Jepang memang sangat terkenal dengan emasnya. Hal ini sesuai dengan berbagai riwayat kuno tentang pulau tersebut. Dan alasan yang paling penting adalah bahwa Jepang pada masa itu benar-benar terisolasi dari dunia Islam. Buktinya, kaum muslimin telah mencapai Cina, tetapi belum mencapai Jepang karena tingkat keterasingannya yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan riwayat yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kapal-kapal sangat jarang dapat mencapai pulau-pulau tersebut. Wallahu alam. Tetapi apakah kisah ini berakhir di sini? Belum. Karena masih ada saksi baru dalam perkara ini yang akan mengubah jalannya cerita 180 derajat. Maka dari itu, wahai sahabat setia Fairy Channel, kita berpindah ke tahun 1203 Masehi. Tahun kelahiran saksi ketiga dalam kisah aneh ini, yaitu ilmuwan Arab Abu Yahya Al-Qazwini. Al-Qazwini, wahai sekalian, sangat mirip dengan Al-Mas'udi. Ia biasa mencatat apa saja yang ia dengar. Dalam kitabnya Ajaib Al-Makhluqat wa Gharaib Al-Mawjudat, Al-Qazwini menulis bahwa di Laut Cina terdapat jumlah pulau yang sangat banyak, bahkan diperkirakan lebih dari 170 pulau. Gugusan pulau besar itu disebut Kepulauan Wak-Wak. Al-Qazwini berkata, hal yang paling menarik perhatianku dari kisah ini adalah bahwa penguasa pulau yang sangat luas tersebut adalah seorang perempuan, dan rakyatnya memanggilnya dengan gelar ratu. Ia melanjutkan, aku sendiri tidak pernah mempercayai cerita-cerita semacam itu sampai aku bertemu seorang pemuda pecinta perjalanan bernama Musa bin Al-Mubarak. Musa menceritakan bahwa dalam salah satu pelayarannya, kapal yang ditumpanginya dihantam ombak besar hingga terdampar di pulau tersebut. Ketika ia memasuki pulau itu, ia melihat seorang perempuan mengenakan mahkota emas dan batu delima yang sangat mewah. Ia dikelilingi oleh begitu banyak dayang, pelayan, dan pengiring yang semuanya adalah perempuan. Musa berkata, ketika aku menjelajahi daerah itu, aku menemukan sebuah pohon yang sangat aneh.
Batang dan buah-buahnya sangat menyerupai bentuk perempuan. Deskripsi itu sama seperti yang pernah disebutkan Al-Mas'udi atau pemuda yang menceritakan kisah tersebut kepada Al-Mas'udi. Musa melanjutkan, di pohon aneh itu terdapat buah-buah berbentuk perempuan. Setiap kali angin bertiup, buah-buah tersebut mengeluarkan suara yang berbunyi wak-wak. Setiap kali suara itu terdengar, sang ratu bersama para nelayan dan pengiringnya akan mendatangi pohon tersebut dan melakukan ritual yang tidak kupahami. Ritual itu tampak seperti upacara keagamaan atau sesuatu yang serupa. Mereka seolah-olah menganggap suara itu sebagai pertanda buruk atau sesuatu yang membawa kesialan. Karena itu mereka datang ke pohon tersebut dan melaksanakan ritual tertentu. Kemungkinan besar pohon itu dianggap sebagai pohon suci oleh penduduk pulau tersebut. Musa berkata, "Aku melihat setiap perempuan menuntun hewan tunggangannya dengan rantai emas. Mereka mengenakan emas secara berlebihan. Sedangkan hewan yang mereka gunakan adalah monyet dan anjing." Disinilah muncul pertanyaan penting. Sebagian besar spesies monyet hidup di daerah tropis. Jika kita membandingkan Madagaskar dan Jepang, maka Madagaskar memiliki hewan yang mirip monyet yang dikenal sebagai lemur. Sedangkan Jepang memiliki spesies terkenal yang disebut monyet makaka Jepang. Setelah mendengar semua riwayat dan kisah tersebut, muncul pertanyaan lain. Apakah Musa bin Al-Mubarak mencoba mengenal penduduk pulau itu lebih dekat? Atau lebih tepatnya, bagaimana ia berkomunikasi dengan mereka? Bagaimana reaksi mereka ketika melihat seorang laki-laki asing atau seorang Arab datang ke pulau tersebut? Menurut riwayat yang disampaikan Musa bin Al-Mubarak, setelah ia tiba di pulau itu dan melihat seluruh keadaan yang ada, ia berusaha berkomunikasi dengan penduduknya. Namun seluruh penduduknya adalah perempuan dan mereka berkomunikasi menggunakan isyarat. Musa menggambarkan bahasa mereka sebagai bahasa yang sangat aneh. Aku tidak mampu memahami mereka dan mereka juga tidak mampu memahami ucapanku. Tetapi mereka memahami dari penampilanku bahwa aku adalah orang asing, seorang pelaut yang tersesat dan sedang mencari pertolongan di pulau mereka. Menurut riwayat yang tercatat dalam kitab tersebut, mereka membantu Musa hingga akhirnya ia dapat melanjutkan perjalanan dan kembali ke negerinya. Beberapa tahun dan beberapa generasi kemudian, muncul seorang saksi baru yang berbeda dari para tokoh sebelumnya. Saksi ini sangat unik dan jauh berbeda dari para penulis sumber-sumber terdahulu, maupun orang-orang yang mengaku mengalami kejadian itu secara langsung. Kalian akan mengerti mengapa ia begitu berbeda seiring berjalannya kisah. Kali ini tokohnya berasal dari Persia, tepatnya dari sebuah kota terpencil bernama Tabriz. Ia adalah pengembara terkenal Syamsuddin At-Tabrizi. Syamsuddin At-Tabrizi dikenal sangat gemar bepergian dan mengembara. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan bahwa ia hampir tidak pernah tidur di tempat yang sama selama lebih dari 1 malam. Karena kepribadiannya yang unik, ia sering menjadi sasaran ejekan dan hinaan. Banyak orang menuduhnya mencari nafkah dengan ramalan dan membaca garis tangan. Sebagian orang menjulukinya orang gila. Sebagian lainnya takut kepadanya. Bahkan orang-orang terdekatnya pun sangat sedikit. Hampir tidak ada yang benar-benar menyukainya. Sebagian masyarakat menganggapnya penyihir, dukun, atau orang yang berhubungan dengan jin. Suatu hari, Syamsuddin At-Tabrizi memutuskan untuk mengubah pekerjaannya. Ia mengajak beberapa sahabatnya untuk berdagang. Mereka membeli barang-barang dari Cina, lalu menjualnya kembali di kampung halaman mereka untuk memperoleh keuntungan. Pada suatu hari, mereka menaiki kapal, menyiapkan bekal dan seluruh perlengkapan yang diperlukan lalu berlayar. Matahari pun terbenam, kegelapan mulai menyelimuti lautan. Jam demi jam berlalu, ombak besar menghantam mereka dari berbagai arah. Sebagaimana kita ketahui, ketika seseorang berlayar dari satu wilayah ke wilayah lain melalui lautan luas atau samudra terbuka, ombak dapat menjadi sangat tinggi, terlebih lagi jika menggunakan kapal kayu kuno. Mereka berusaha mengarahkan kapal ke tujuan tertentu, tetapi ombaklah yang mengendalikan kapal mereka. Mereka tidak mampu menguasainya. Saat itulah At-Tabrizi menyadari bahwa mereka telah memasuki Laut Khowar. Di hadapan mereka hanya ada satu pilihan, menyerahkan diri kepada lautan itu, entah keselamatan atau tenggelam. Laut Khowar sendiri sangat terkenal di kalangan para pelaut. Konon, siapapun yang melintasinya biasanya berakhir mati atau tersesat. Laut itu sangat luas, dan ombaknya sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada yang bisa dibayangkan. Bahkan kompas di tempat itu tidak mampu menunjukkan arah manapun di lautan. Saat itulah At-Tabrizi dan orang-orang yang bersamanya menyadari bahwa mereka telah memasuki laut tersebut. Mereka tidak akan mampu lagi mengendalikan arah kapal mereka. Akhirnya mereka menyerah dan membiarkan ombak mengendalikan kapal mereka. Kapal itu terus bergerak di bawah gelombang hingga akhirnya berlabuh di sebuah pulau. At-Tabrizi dan rekan-rekannya merasa sangat gembira. Setidaknya mereka masih hidup, tidak tenggelam, dan kapal mereka masih utuh meskipun telah diterjang ombak yang sangat kuat.
Namun At-Tabrizi tetap khawatir karena mereka telah kehilangan arah. Ia mengeluarkan peta-peta yang dibawanya dan mencoba cari tahu lokasi mereka. Akan tetapi ia sendiri tidak mengetahui berada di mana. Sementara itu, awak kapal dan teman-temannya sangat bersemangat untuk menjelajahi pulau tersebut. Mereka semua turun ke daratan dan mulai mencari penduduk pulau agar bisa membantu menunjukkan lokasi mereka atau memberikan petunjuk menuju Cina. Tiba-tiba mereka berhadapan dengan sekelompok perempuan berambut sangat panjang. Mereka mengenakan pakaian sederhana yang terbuat dari kulit atau serat pohon. Di tangan mereka ada terdapat pedang-pedang emas. Mereka mengancam para pelaut yang baru saja memasuki pulau itu, seolah-olah melarang mereka melangkah lebih jauh. Karena yang berdiri di hadapan mereka adalah perempuan, para pelaut meremehkannya. Mereka mengira perempuan-perempuan itu lemah dan tidak mungkin mampu menghentikan mereka atau melakukan sesuatu yang berbahaya. Namun ketika mereka mencoba masuk secara paksa ke bagian dalam pulau, para perempuan itu menyerang mereka dengan sangat keras hingga para pelaut jatuh tersungkur ke tanah dan akhirnya pingsan. At-Tabrizi menyaksikan semua itu dari kejauhan. Ia melihat teman-temannya dipukuli hingga tak sadarkan diri. Karena ketakutan, ia melarikan diri, sementara para perempuan itu sibuk mengikat teman-temannya dengan tali. Saat berlari, At-Tabrizi terus bertanya pada dirinya sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Apakah aku harus kabur dan meninggalkan semua teman serta awak kapalku di tangan perempuan-perempuan itu? Tetapi, jika aku kabur, bagaimana aku bisa mengendalikan kapal sendirian? Sebuah kapal membutuhkan banyak awak, ada layar yang harus dinaikkan dan diturunkan, jangkar yang harus diatur, kemudi yang harus dikendalikan, dan berbagai pekerjaan lainnya. Aku tidak mungkin menggerakkan kapal sebesar itu sendirian. Ini bukan perahu kecil yang bisa didayung seorang diri. Akhirnya, ia memutuskan bahwa satu-satunya pilihan adalah mencari teman-temannya. Dan ia mencoba membebaskan mereka tanpa diketahui oleh para perempuan tersebut. Kemudian ia mengikuti jejak kaki para perempuan dan bekas seretan tubuh para pelaut yang diseret di tanah. Tak lama kemudian ia mendengar suara tabuhan genderang. Ia mengikuti suara itu hingga akhirnya tiba di sebuah tempat yang membuatnya terkejut. Di hadapannya terdapat sebuah lapangan besar. Seluruh teman-temannya terikat di atas tanah. Mereka berteriak-teriak meminta tolong. Di sekeliling mereka berdiri iring-iringan perempuan. Masing-masing memegang anjing ganas atau seekor monyet yang terikat dengan rantai. Di tengah rombongan itu berdiri seorang perempuan yang mengenakan mahkota emas. At-Tabrizi terus mengamati semuanya tanpa diketahui siapapun. Tiba-tiba, ia melihat sang ratu memerintahkan para pelayan dan pengiringnya untuk menuangkan cairan bening yang aneh ke tubuh para tawanan. Sesaat setelah cairan itu dituangkan, para lelaki tersebut menjadi lemas dan tertidur. Kemudian para perempuan itu menyeret mereka menuju sebuah pohon yang sangat besar. Pohon itu memiliki bentuk menyerupai sosok perempuan utuh. At-Tabrizi memandang dengan penuh keheranan dari balik pepohonan tempat ia bersembunyi. Tiba-tiba muncul sekelompok monyet yang membawa belati dan cawan-cawan emas. Satu persatu awak kapal yang ditawan roboh ke tanah. Para perempuan itu kemudian membawa cawan-cawan emas tersebut ke arah para tawanan, seolah-olah sedang mengumpulkan sesuatu dari mereka. Setelah itu mereka melanjutkan ritual-ritual aneh mereka. Suara genderang semakin keras. Para perempuan itu membawa cawan-cawan emas tersebut lalu menuangkan isinya ke pohon itu, seakan-akan sedang menyiraminya dengan air. Setelah pohon itu disiram, mereka mulai bernyanyi dengan suara keras menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh At-Tabrizi. Bahasa itu juga tidak dipahami oleh siapapun yang mendengarnya. Bagi At-Tabrizi, suara mereka terdengar seperti mantra-mantra asing. Saat itu rasa takut mulai menguasainya. Ia berusaha menahan tangis agar tidak terdengar. Teman-temannya telah mengalami nasib yang mengerikan. Ia takut akan mengalami hal yang sama. Di satu sisi, teman-temannya telah menjadi korban ritual pohon tersebut. Di sisi lain, ia merasa terjebak di sebuah pulau yang dihuni oleh orang-orang yang menurutnya tidak mengenal belas kasihan maupun kemanusiaan. Karena ketakutan dan kesedihan yang luar biasa, tangisnya semakin keras tanpa ia sadari. Perempuan-perempuan di pulau itu akhirnya mendengar suara At-Tabrizi. Beberapa saat kemudian, ia merasakan sesuatu menghantam kepalanya dari belakang. Kemudian At-Tabrizi pingsan. Beberapa jam kemudian At-Tabrizi akhirnya sadar. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dalam aula sebuah istana yang sangat besar. Di hadapannya duduk sang ratu yang sedang menatapnya. Tubuh At-Tabrizi gemetar ketakutan. Ia khawatir akan mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya. Namun tiba-tiba ia mendengar sang ratu berbicara dengan bahasanya sendiri. At-Tabrizi tidak memahami satu kata pun. Sang ratu pun menyadari bahwa ia tidak mengerti bahasa mereka. Kemudian seorang penterjemah berbicara kepadanya dalam bahasa Arab. Penterjemah itu bertanya, apakah engkau bersama para lelaki yang kami tangkap tadi? At-Tabrizi menganggukkan kepala.
Sang ratu tampak marah dan mulai berbicara kepada para pengawalnya. Lalu penterjemah itu berkata, "Engkau sangat beruntung. Ritual yang kami inginkan sudah selesai dilakukan. Kami tidak akan melaksanakan ritual itu lagi sampai tahun depan." At-Tabrizi merasa lega karena setidaknya ia masih diberi kesempatan hidup. Kemudian ia berkata kepada penterjemah, "Bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan?" Penterjemah menjawab, "Tanyakan apa saja yang kau inginkan." At-Tabrizi berkata, "Sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertama, pulau ini seluruhnya dihuni perempuan. Bagaimana kalian berkembang biak? Kedua, ritual mengerikan apa yang tadi kalian lakukan di dekat pohon itu?" Penterjemah menyampaikan pertanyaan tersebut. Lalu sang ratu menjawab, "Setiap tahun Laut Kowar mengirimkan kepada kami sejumlah laki-laki. Kami menggunakan mereka untuk menyempurnakan ritual kami. Semua itu kami lakukan agar dapat menyirami pohon tersebut dan melantunkan mantra-mantra di sekitarnya. Ketika buah-buah pohon itu jatuh, sang ratu akan memilih perempuan tercantik di pulau ini untuk memakan buah tersebut. Setelah buah itu dimakan, buah itu akan berubah menjadi janin di dalam rahim perempuan tersebut. Kemudian ia akan melahirkan seorang anak perempuan. Dengan cara itulah kami berkembang biak." Tentu saja kisah ini sangat sulit dipercaya. Jangan lupa bahwa orang yang meriwayatkan cerita ini adalah Syamsuddin At-Tabrizi, sosok yang oleh sebagian orang pada masanya dituduh sebagai peramal, orang aneh, bahkan dianggap gila. Karena itu kesaksiannya memang sering dipertanyakan. Namun, jika dilihat sebagai sebuah kisah yang diwariskan dalam berbagai riwayat, maka inilah cerita yang disampaikan. At-Tabrizi sangat terkejut mendengar penjelasan tersebut. Saat itulah ia mulai menyadari bahwa perempuan-perempuan itu sedang menjalankan ritual dan mantra yang menurutnya bersifat sangat ganjil dan menyeramkan. At-Tabrizi mulai memahami bahwa pohon itu bukanlah pohon biasa. Menurut apa yang ia dengar, pohon tersebut adalah makhluk ajaib yang hidup dari para lelaki, dan sebagai imbalannya memberikan keturunan kepada mereka. Kemudian sang penterjemah datang membawa sebuah cawan emas dan berkata kepadanya, "Minumlah dari cawan ini." At-Tabrizi merasa takut. Ia khawatir minuman itu telah dicampur racun atau sesuatu yang membuatnya kehilangan kesadaran. Namun ia tidak memiliki pilihan lain. Dengan terpaksa ia meminum isi cawan tersebut. Begitu meminumnya, ia langsung merasakan pusing yang luar biasa. Tak lama kemudian ia pun pingsan. Keesokan harinya At-Tabrizi terbangun. Ketika membuka matanya, ia mendapati dirinya sudah berada di atas kapalnya. Kapal itu telah jauh meninggalkan pulau tersebut, bahkan telah keluar dari Laut Kowar. Saat itu ia mulai bertanya-tanya dalam hati, apakah perempuan-perempuan yang kulihat itu telah mengasihaniku? Apakah mereka sengaja membiarkanku hidup? Ataukah aku hanya beruntung karena mereka menemukanku setelah musim perkembangbiakan mereka berakhir? Di sini kita bisa mengatakan bahwa sebagian besar dari kalian mungkin tidak mempercayai kisah ini dan menganggapnya hanya legenda atau dongeng khayalan. Pada akhirnya, saya ingin mengetahui pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, siapakah pengembara yang paling meyakinkan? Apakah lelaki tua dalam kisah pertama? Ataukah Al-Mas'udi yang hanya meriwayatkan kisah dari lelaki tua tersebut? Ataukah At-Tabrizi? Atau justru Al-Idrisi? Dan apakah kalian percaya bahwa Pulau Wak-Wak benar-benar ada? Ataukah hanya sebuah legenda? Yang lebih penting lagi, jika memang hanya legenda, mengapa Al-Idrisi sampai mencantumkannya dalam petanya? Dan yang paling penting menurut saya, apakah peta Al-Idrisi merupakan peta yang benar? Ataukah justru peta dunia modern yang telah mengalami banyak perubahan? Percayalah, ada banyak hal yang menurut saya masih menyimpan berbagai misteri besar. Sampai di sini berakhirlah pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa pada kisah seru lainnya insya Allah. Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.